Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Singkat yang ingin disampaikan bahwa awal diketahui khususnya saya pribadi itu tahun 2021 dari almarhum Kang Rashid. Jadi dari 2021 itu Kang Rashid mendapatkan laporan dari beberapa korban, yang mana korbannya ini alhamdulillah juga yang sekarang menjadi saksi gitu ya. Pada waktu itu langsung dari beliau. Dan Kang Rashid ini sungguh sangat dekat sekali dengan pelaku ini gitu ya. Sangat dekat sekali dengan Sam ini. Dan kami pun sangat dekat karena dalam satu berana dakwah yang bareng-bareng. Saat itu Kang Rashid sambil nangis menyatakan, ini saya tidak percaya. Kalaulah bukan cerita dari korban langsung. Akhirnya kumpul, ngobrol dengan Kang Rashid. Setelah itu ngobrol lagi dengan beberapa asatid, beberapa ustadz. Mungkin banyak nama-nama ustadz itu. Mulailah saat itu untuk tabayun dengan Sam ini. Itu tabayun, tapi saat itu sangat sulit sekali untuk tabayun. Sangat sulit tabayun. Akhirnya kami bisa tabayun pada tahun 2021 itu sehari menjelang Ramadan di kediamannya Kiai Haji Khalil Nafis. Iya, karena beliau yang bisa menengahi pada waktu itu. Kami undang beberapa guru dan beberapa asatid, cukup banyak pada waktu itu namanya. Dan nama asatid itu yang pada waktu hadir di kediaman Kiai Khalil Nafis itu semua telah memberikan kesaksian bahwa pada hari itu atau malam itu berkumpul untuk apa? Untuk tabayun. Nah, pada waktu itu sebetulnya kalau diteliti dan dilihat, kita ini korban juga datang dan korban menyatakan demi Allah, dan awal mulanya terlihat nampak pelaku ini ataupun Sam ini dengan menyatakan minta maaf. Saat minta maaf untuk tidak mengulang gitu, kira-kira begitu ya. Tiba-tiba ada di antara kami, saya lupa, tiba-tiba langsung terlalu emosi gitu ya. Tuh kan gitu. Jadi ini begini. Langsung dia kaget, seakan-akan dia baru nyadar dengan perkataannya. Lalu dia bilang mengatakan, demi Allah saya tidak. Akhirnya saat itu semacam abu-abu ya. Tidak ada lagi keselanjutannya. Jujur pada waktu itu, dari mungkin kalau saya sebutkan, para korban ini ditangani oleh salah satu yang punya paten dalam masalah menenangkan ini adalah Rumah Teduh, ya, bersama dengan Rumah Teduh. Lalu kami berbicara dengan para guru, ini harus apa nih, harus bagaimana? Ya sudahlah, bisa dibayangkan itu korban itu betapa sakit hatinya pada waktu itu 2021. Udah begitu saja, nggak ada kabar apa-apa, selesai. 1, 22, 23, 24, 25. Nah, pada 2025 itu bulan November, tiba-tiba kita dapat informasi dari Mesir. Iya, sebetulnya kita juga bingung nih gimana ininya apa, karena yang mendapatkan berita pertama kali dari almarhum Kang Rashid itu saya. Dan saya menyampaikan beberapa kepada guru dan bagaimana para asatid. Para asatid minta tabayun, saya menghubungi yang bersangkutan ataupun Sam ini untuk bisa datang tabayun. Dan beliau pernah mengatakan kalau bukan Abi Maki yang manggil, saya nggak datang katanya pada waktu itu. Bahkan beliau tuh sedang di mana ya, pokoknya sampai saya hubungi panitianya agar kajiannya itu, karena ini penting untuk diselesaikan tabayun, hanya datang ke Jakarta waktu itu. Nah, kembali lagi sudah putus berarti dari 2021, 22, 23, 24, 25 gitu, 4 tahun lah kira-kira. Itu di akhir November itu kami dapat wawancara lah gitu, salah seorang ustadzah, sebut namanya nggak kira-kira ya, karena sudah selesai, Ustadzah Oki. Ustadzah Oki ini wawancara dengan korban, salah satu korban, dan Ustadzah Oki itu langsung sampaikan ke kami, simple jawabnya, Abi Maki ternyata dia belum sembuh gitu. Berharap dari 2021 dengan peristiwa itu sembuh gitu ya, kapok lah kira-kira. Nah, kalau ini ada berarti kan selama itu operasinya jalan gitu, melakukannya itu. Saat itulah kita, ini gimana ini? Nah, coba
kita bikin lagi pajal kecil ustadz-ustadz yang dulu itu gabung dalam satu grup. Itu benar di hari saya lupa membuat grup itu ya. Tapi di hari itu kalau kita lemparkan nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Ini bagaimana grup ini? Mungkin guru-guru juga bingung pada saat ini harus bagaimana gitu ya. Harus bagaimana caranya. Saya juga berpikir harus bagaimana nih, kasihan korban, terus korban juga udah pada kemana, udah pokoknya lebih susah lagi karena korban sudah pada pergi, udah nggak ada. Di waktu itu kita bilang di grup, kalau tidak ada solusi hari Jumat grup ini dibubarkan. Saya gitu. Kalau nggak ada solusi hari Jumat grup ini saya bubarkan. Tiba-tiba banyak yang japri, maksudnya jangan bubar. Terus bagaimana solusinya? Bingung. Alhamdulillah kami ingat sama guru kami, ya Habib Mahdi. Saya sabarkan kepada beliau dan beliau langsung datang ke rumah, dan beberapa gurunya datang ke rumah, dan langsung beliau punya cara tak. Kita benar awam dalam masalah ini sampai terjadilah laporan. Yang bingungnya lagi, beliau bertanya nih Habib Mahdi, korbannya di mana? Nah itu dia, korbannya udah acak-acakan, tapi bisa dicek di rumah teduh. Akhirnya beliau ke rumah teduh. Beliau pokoknya subhanallah. Jujur kalau saya pribadi saya udah gak sanggup seperti itu. Pesantren beliau tinggalkan. Ya bahkan waktu itu kalau nggak salah mau khitbah putrinya juga. Iya, sampai mau khitbah putrinya udah nggak konsentrasi mikirin apa gitu. Karena ini bunten kalau saya gambarkan, amrun bil ma'ruf itu mudah, menyeru kebaikan itu mudah, tapi menahan kemungkaran ataupun menolak kemungkaran atau menumbangkan kemungkaran itu jauh, sangat susah sekali, sulit sekali. Nah beliau sana sini warawiri sana sini, masya Allah tabarakallah, sampai kita ngelihatnya saja kan laporan di grup kecil itu, jadi ada grup lagi gitu ya, karena itu yang aktifnya. Nah sampai akhirnya laporan sampai ke titik hari ini. Iya, jadi mungkin gambaran seperti itu. Dan para guru, para ulama, para kiai juga banyak yang bertanya-tanya sampai di mana. Alhamdulillah kemarin juga sudah ada di Komisi 3 dan itu sudah pada tahu semuanya. Ini adalah kronologi singkat dengan apa yang terjadi, bahwa kita dari 2021 dapat kabar lalu berhenti, namun 2005 di November baru ada dapat kabar lagi, di situ mulai diaktifkan lagi, tapi kami kekurangannya satu, nggak ada yang tahu caranya dan tidak ada yang berani. Maka disitulah ada jazakallah khair untuk Habib Mahdi Al-Attas, beliaulah yang maju sampai akhirnya detik ataupun sampai hari ini. Seperti itu lengkapnya. Allah barik. Alhamdulillah sudah dijelaskan. Teman-teman media ada yang ditanyakan? Oke. Dari 2021 mungkin sudah ada berapa korbannya sih Ustadz? Saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau yang berani untuk menyampaikan itu pun karena dikasih semangat sama beberapa guru gitu, itu ada 5. Tapi kalau setelah itu nggak tahu, Allahu a'lam. Iya. Modusnya atau caranya Syam ini melakukan pelecehan itu kepada santrinya seperti apa? Intinya untuk disampaikan bahwa mau nggak belajar ke sana, belajar ke Mesir, mau nggak untuk diiming-imingi, ya namanya santri gitu ya, harapannya kan pengenlah menjadi belajar di Timur Tengah, ataupun kalau dengan hafid Quran bersanad itu ke Rasulullah sampai, kan ada suatu kebanggaan. Hal itulah membuat wah iya, itulah yang diinginkannya. Nah begitu terjadi seperti itu, kaget, kenapa? Ini kok seorang panutan melakukan hal ini? Ini yang disampaikan oleh beberapa korban. Itu tadi yang sangat mengerikan, yang sangat memilukan. Ketika dalam satu peristiwa itu dengan mengatakan, kok begini Syekh? Ada 2 hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang harus dilakukan. Itu ya. Terus yang kedua, ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik. Setelah itu, kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu. itu ngeri sekali. Ini sama sekali tidak diterima seperti itu. Ngeri sekali. Ya. Jadi kalau pelaku ini
atau korbannya juga waktu dilakukan pelecehan itu masih di bawah umur atau Ada yang di bawah umur, iya. Ada yang tidak di bawah umur, tapi ada yang di bawah umur, ada di bawah umur, iya, betul. Saat itu kan ada 5 sekarang- korbannya. Itu mereka itu berapa kali mereka melakukan apa itu? Dilecehkan. Ya dilecehkan itu berulang-ulang atau seperti apa, atau sekali terus lapor atau seperti apa? Kalau ada kabar dari Lang itu berulang-ulang, iya, berulang-ulang di beberapa tempat, iya. Berarti Kenapa sampai mereka mau kejadian berulang terus, padahal itu kan nggak benar? Apa mungkin apa diancam atau seperti apa? Yang pertama gini ya, karena ada beberapa hal yang mungkin jadi kalau mancing ditaruh di sini ya ikan tuh datang karena yang diharapkan itu bukan itunya, tapi ada sesuatu yang diharapkan mungkin satu diharapkan ada yang lebih yang diinginkan, itu mungkin pertama. Terus yang kedua dia dengan mengatakan mungkin bisa dipikirkan yang tadi itu Rasulullah aja begitu. Mungkin benar ya, kan ini syekh, ini kan panutan, ini kan hafal Quran, ini kan itu dan ini. Benar ya, seperti itu. Iya. Jadi ada dua hal kemungkinan. Satu memang ada yang diharapkan untuk keluar. Lalu yang keduanya bisa jadi dicuci pikirannya dengan mengatakan kalau ini adalah tidak berada di jalan yang salah. Ya karena ya tadi gambaran Rasulullah dengan Sayyidina Ali saja begitu. Ya. Dan beberapa hal, dan ketika terjadi seperti itu kayak di punten ya. Jadi nggak bisa berbuat, kayak dihipnotis aja, bengong aja apa yang dilakukan. Nurut aja gimana, bengong aja kayak gitu. Sampai rata-rata korban juga bingung, ya. Tapi ada berontak, ada yang apa, makanya ketika korban itu berbicara di tanggal tahun 2021 itu, wajahnya tuh emosinya tuh ada, marahnya tuh ada, sambil mata menatapnya tuh marahnya tuh dahsyat pada waktu itu. Ya. Kejadiannya di mana? Ada seperti apa sih mungkin Ustaz? Bentuk apakah mohon maaf sampai di hubungan Kalau sampai di sana nanti disampaikan di tempat lain mungkin ya, tapi dalam artian pelecehannya itu pelecehan yang memang tidak layak untuk diungkapkan, tapi sampai akhirnya kita aja nggak berani untuk menyampaikannya lah gitu. Iya. Pelecehan lakukannya di mana Ustaz? Iya. Pokoknya sampai dianya itu sampai si pelakunya itu boleh dikatakan ya keluarlah punten bahasanya ya, mungkin kalau bahasanya lebih halusnya ya sampai puncak lah, sampai klimaks gitu ya, sampai klimaks. Ustaz, kejadiannya di mana Ustaz? Semuanya mungkin cowok sesama jenis atau ada Laki-laki Laki semua. Ustaz, kejadiannya di mana Ustaz? Nah itu dia yang sangat mengerikan, itu bermacam-macam. Yang paling mengerikan itu di tempat ibadah itu. Iya, itu. Ustadz, mungkin kalau boleh tahu sekarang pelakunya sendiri berada di mana sih Ustadz, dan udah memenuhi panggilan belum sih di Baris? Wallahu a'lam, tapi yang kami tahu masih di Mesir, ya, dan sudah dilayangkan panggilan, dan itu yang saya tahu di situ saja. Jadi kami tidak sampai ke lanjut, hanya menyatakan bahwa ini kronologi kejadiannya dan korban seperti itu. Yang lainnya setelah itu tidak tahu selanjutnya seperti apa. Namun yang jelas panggilan yang kami tahu sudah dilayangkan. Bahkan kalau nggak tahu panggilan kedua atau panggilan pertama saya tidak tahu. Iya. Untuk korbannya sendiri mungkin sekarang gimana Ustaz? Korbannya alhamdulillah dalam keadaan terus berhubungan baik, dalam artian korban masih berharap mendapatkan hal kebaikan dari peristiwa ini. Ya, maksudnya untuk masyarakat yang lain agar tidak ada korban. Trauma ada. Iya, trauma ada. Maka daripada mungkin kalau dikatakan trauma dari kejadian, bahkan yang paling sulit juga di awal ketika Habib Mahdi untuk bertanya kepada korban didatangi satu-satu, mereka juga trauma. Dalam artian tahun dulu juga nggak ada hasil. Nah itu dia. Sampai ada yang nangis dalam artian atau WNI apa itu? Pelakunya WNI apa WNA? Pelakunya itu kalau tidak keliru ya, nanti mungkin dicek lagi, dia sudah memiliki paspor Indonesia ya. Berarti WNI. Wallahu a'lam, WNI kalau seperti itu. Dan sampai ketika korban itu ada yang menangis, bahkan saya dapat laporan yang korban itu, yang korban itu rata-rata paling tidak 10 juz Quran menghafal. Iya. Dan imam-imam masjid, anak-anak muda yang semangat untuk belajar. Dan sampai yang dapat kabar
kalau hampir saja, atau mungkin kata-katanya harus dikoreksi atau bagaimana, kalau seandainya ini begini jadinya, mungkin saya bisa jadi murtad gitu, karena peristiwa ini seseorang yang dibanggakan sebagai wah agama, terus nanti para guru-guru ini kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini kayaknya apa ini? Kayaknya hampir kalau mungkin dia bilang mengatakan si korban itu sampai nangis, untung saya tidak murtad, atau mungkin bisa jadi murtad dengan peristiwa ini. Oke. Nah itu saking beratnya. Ustadz, ini 5 korban ini mereka saling kenal atau seperti apa? Terus Tidak saling apakah mereka berada di satu pesantren sehingga bisa ketemu setiap hari, Iya. terus bisa dilakukan hal itu atau seperti apa? Kalau dikatakan tidak, kalau misalnya ada yang tahu tapi ada yang kenal, ya biasa kan cuma tahu aja kan, tapi nggak kenal akrab gitu seperti Kenal itu. semut. Iya, ada kayak gitu aja. Tapi fulan gitu ya. Jadi kalau dikatakan akrab bersahabat, tidak, cuma tahu kenal gitu aja, sebatas tahu dan kenal itu aja. Satu pesantren Iya. atau apa Ustadz? Satu Iya, bahkan ada 3 ya, yang 3 itu nggak saling mengenal, si fulan Dari satu pesantren atau seperti apa? Atau macam-macam, tidak dalam satu pesantren. Iya. milik si Misri sendiri, salah Misri? Pesantren. Iya. Kalau nggak salah dia nggak ada pesantren ya. Kalau misalnya kalau pesantren khusus yang tinggal di situ enggak, ya. Tapi beliau di pesantren ini datang karena diundang kan pesantren. Nanti kalau ada kira-kira yang mau dikader ambil. Ini kayaknya bagus, kader ambil, kayak gitulah kira-kira. Berarti modus awalnya mungkin gimana Ustaz? Si Samin datang Iya. ke pesantren, Diundang kemudian- biasanya, lalu untuk menyampaikan Quran, bla bla semuanya, backgroundnya dengan Quran. Lalu setelah itu dengan adanya demikian, ayo yang mau ke Mesir, ayo silakan, nanti saya sekolahkan, saya atur, mulai dekat. Iya. Oh, iming-imingnya itu mau diberangkatkan sekolah gratis ke Mesir. Betul, dibantu untuk belajar ke Mesir. Tapi selama ini udah ada yang berangkat belum ke Mesir? Ada Oh, ada. beberapa yang ada, mungkin ada 2 ya, atau beberapa yang diberangkatkan. Korban juga bukan yang udah berangkat ke Mesir, Ustaz? Iya. Oh, Korban juga ada yang berangkat ke Mesir. Disekolahkan benar disekolahkan atau gimana? Iya, diaturkan di sekolah. Tapi kan kalau misalnya disekolahkan kan punten, setelah kita lihat beberapa tahu, dananya pun dana dari, misalnya saya minta dana buat sekolahin. Nah ini tidak disebutkan dari sini, tapi ini saya bayarin, saya danain gitu. Tetap uang kalau umat ya? betul, iya. Dari mana Ustaz kalau boleh tahu dananya Wallahu sendiri? alam. Tapi Uang kan dari umat jamaah ya? majelis kan banyak. Iya. Jamaah majelis itu kan banyak. Kalau ingin menopang untuk ahli Quran, biasa untuk bisa menyumbang. Berarti bisa dibilang uang umat ya Ustaz? Ya, uang umat, memang uang umat secara pribadi untuk menolong gitu ya. Uang umat dikumpulkan, silakan seperti itu. Iya. Kan ini udah ada bantuan juga dari DPR 3 ya, DPR RI Komisi 3. Mungkin kedepannya akan seperti apa, dijemput paksakah dari Mesir, udah ada jawaban seperti itu belum sih Bang? Ya baik, pertanyaan ini kami dari tim kuasa hukum akan menjelaskan ya. Kemarin kami setelah DPU dari Komisi 3 sudah meminta penyidik, yaitu teman-teman dari Barreskrim, untuk segera menetapkan tersangka dugaan pelaku pelecehan seksual ini, yaitu Ahmad Misri. Kami berharap dalam kesempatan ini penyidik untuk segera bisa menetapkan tersangka, sehingga nantinya akan bekerjasama dengan Interpol untuk bisa, kalau memang terduga ini masih berada di Mesir, untuk bisa ditarik kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Di samping itu pula, kalau memang benar ya, memang benar misalnya argumen pelaku bahwasanya saya tidak melakukan atau melakukan alibi apa saja, yuk jelaskan ke Barreskrim, tuangkan di dalam BAP sehingga ini clear semuanya, karena kami sudah mewawancari para korban dan kami sudah mendapatkan informasi yang valid semuanya, alat bukti sudah mencukupi, sehingga kami berani untuk melakukan atau melaporkan adanya tindak pidana dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga ini. Karena itu kami berharap untuk terduga untuk segera hadir di Indonesia, kembali ke Indonesia, karena terduga adalah warga negara Indonesia, untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum yang berlaku di Indonesia.
Dan samping itu pula kami juga bukan hanya untuk melaporkan, tapi kami berupaya terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada korban, melindungi korban, karena korban sendiri banyak intimidasi yang dilakukan oleh terduga. Sehingga kami harus melaporkan juga hal ini kepada Komisi 3, dan bahkan Komisi 3 meminta perlindungan saksi untuk intens untuk memberikan perlindungan terhadap para korban ini. Mudah-mudahan dengan press release dan konferensi ini akan ada hal yang baik untuk melindungi para korban, untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia ini, sehingga korban akan terlindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pelecehan seksual terhadap sama jenis dengan alih-alih dengan menjual agama. Kami berharap itu harus segera dituntaskan. Terima kasih kepada Komisi 3, terima kasih teman-teman Bareskrim yang telah berupaya sedemikian rupa untuk bisa membantu kami untuk bisa menegakkan hukum para pelaku pelecehan seksual ini. Terima kasih. Yang disampaikan sudah cukup. Bang, satu lagi Bang, intimidasi seperti apa Bang yang didapatkan oleh para korban? Ya, apakah ada ancaman pembunuhan? Ada macam. Ada dengan mengancam, kemudian juga ada yang ada teman-teman, ada korban yang di Mesir. Di sana diancam baik yang dilakukan oleh pelaku sendiri, terduga sendiri, ataupun juga melalui orang, ataupun juga yang ada di Indonesia melalui tangan-tangan yang ada di Indonesia yang memang masih mempunyai kerabat ataupun juga mempunyai hubungan dengan terduga, itu mengintimidasi agar supaya mencabut laporannya, tidak membuka perkara ini semuanya. Dan bahkan bukan hanya intimidasi, juga sudah ada yang mencoba untuk memberikan upaya dana supaya ini tidak berlanjut. Itu sudah ada. Nah, tapi kami para korban ini merupakan satu kejahatan yang harus diselesaikan, maka korban ini masih semuanya masih trauma dan berharap itu segera diselesaikan. Bang, bentuk ancamannya seperti apa? Kayak tadi ancamannya Kayak gimana maksudnya? Pembunuhan ada nggak belum, Bang? fisik belum. Ya, fisik belum, tapi ancaman dengan oral, dengan kalimat-kalimat itu sudah. Seperti apa kalimatnya? Dan Kalimat-kalimatnya misalnya saya tidak teruskan kamu sekolah kan gitu kan. Kemudian juga ada kalau ini diteruskan nanti keluarga kamu akan terancam, kamu sendiri akan terancam. Teror. Diminta untuk bungkam berarti bisa dibilang ya. Beringat untuk bungkam. Ya. Ada mungkin ancaman kayak saya samperin kamu kemana segala macam Itu sudah dilakukan. Ada. Sudah Kayak dilakukan. gitu. Oh, ada yang sampai nyamperin ke Sudah dilakukan. Ada yang kasih uang Seperti jajan apa lebih mungkin juga. Iya. korbannya gitu, maksudnya dia bilang apa sama korban pada saat datang ketemu gitu? Ya, sudah dilakukan bahwasanya dengan utusan-utusan mereka, istri itu terduga ini membuat ancaman tadi ya, ancaman kekerasan, ancaman bujuk rayu untuk tidak membuka. Ancaman kekerasannya kalau misalnya dibuka, saudara nanti akan terancam fisiknya kan gitu kan. Keluarganya juga gitu kan. Kemudian juga nanti saudara nanti kalau masih ada yang sekolah atau melanjuti nanti tidak akan diteruskan gitu. Nah, itu sudah ada yang Kalau bentuk uang sendiri sih ada tawaran berapa gitu? gimana? Untuk uang sendiri ada tawaran berapa untuk dia yang bungkam gitu? Yang untuk terkait masalah uang nanti kita akan jelaskan. Sampai 100 juta gitu, ratusan juta gitu. Nanti akan Ustadz, apa mungkin pesan Ustadz nih? Ini kan artinya ulama ini, artinya tokoh agama yang seharusnya memberikan menaungi terus melindungi generasi anak-anaknya, malah justru merusak. Itu Ustadz ini apa mungkin pesannya? Iya, ini mungkin sebagai ujian ya buat kita dan seluruh muslimin muslimat dengan keadaan seperti musibah yang cukup besar. Untuk hal inilah mungkin sebagai atau santri atau apa benar-benar melihat tandur ila samti, itu artinya lihatlah guru yang akan menyampaikannya itu seperti apa. Lalu ketika melihat ada guru ataupun yang di belakangnya tadilah sambi itu ternyata melakukan seperti ini, saya yakin tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mencintai ulama. Tidak akan berpengaruh. Ya, tetap aja Islam tidak akan pernah hancur dengan seseorang yang akhlaknya tidak baik. Tetap Islam adalah Islam, para ulama adalah ulama, masyayikh adalah masyayikh, habaib adalah habaib. Itu adalah tetap tidak akan pernah hilang dalam masalah itu. Iya, kebaikannya dan keagungannya. Itu yang pertama yang disampaikannya.
Terus apapun yang terjadi pada saat ini, ya mungkin terasa menyulitkan atau bagaimana, tapi saya yakin insya Allah semua para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh ikut mendorong dalam program ini semuanya. Kekuatan kita adalah kebenaran yang tidak akan pernah mungkin terlupakan dan kebenaran yang tidak akan pernah mungkin terpendam. Kita angkat kebenaran ini dan kita tumbangkan kebatilan ini semaksimal mungkin. Yang terakhir Ustaz, apa hukum Islam sendiri melihat orang yang paham agama tapi melakukan perbuatan keji, apa hukuman yang setimpal buat orang tersebut nih? Iya, yang pertama ya kalau ada satu kesalahan, yang tahu tentang kesalahannya pastinya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi lebih dahsyat lagi kalau ada orang melakukan kesalahan dan dia tahu bahwa itu adalah kesalahan. Lebih dahsyat lagi. Terlebih dari ini kesalahannya ini bukan kesalahan yang biasa. Tapi kalau digambarkan para ulama secara singkat nih, kalau kita lihat kampung yang Sodom itu yang terjadi kepada Nabi Lut alaihissalam, itu kalau kata-kata yang indah waja'alna 'alaiha safila. Itu lihat saja. Allah tidak pernah murka semurka itu kepada orang yang melakukan kebatilan di bumi. Apa yang dilakukan? Kan bumi itu lapisnya 7. Itu diangkat yang paling bawahnya itu, paling 7 itu diangkat ke atas, terus dibalikin. Nah orang itu di bawah banget. Itu nggak pernah terjadi hukuman seperti itu. Jadi kalau misalnya bumi itu berlapis 7 gitu, yang paling bawahnya keraknya itu diangkat ke atas. Nah yang sekarang paling atas itu jadi di bawah. Saya tuh dimasukkan ke dalam dan terhimpit, benar-benar terhimpit. Maka tidak ada yang pantas untuk hukuman itu secara syariat Islam, punten ya. Kalau syariat Islam, beberapa ulama menyatakan gambaran yang sangat luar biasa dengan mengatakan ya punten ya, dalam artian karena ini takut merusak, takut segala macam. Ya, kalau dikatakan ya punten bahasanya agak galak ya, hilang nyawanya gitu ya. Tapi dengan sekadang ada yang mengatakan ada yang dengan dibakar, ada yang dicemplungin dari atas, itu secara syariat Islam. Tapi hal seperti ini kan kita lebih bijak untuk memahami masalah ini di negeri kita yang kita cintai, seperti itu. Itu